Halo masyarakat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. Mohon maaf saya gagal meraih medali emas, dan ini rezeki yang terbaik buat saya. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Terima kasih. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata dimanapun berada, ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Bang Kica, coba kita melihat perkembangan terakhir yang terjadi di dunia ya. Karena ada satu event besar yang sedang terjadi saat ini di Tokyo. Oke, Olimpiade ya. Di musim panas di Tokyo ya. Dan kita lihat atlet-atlet kita sudah banyak yang berlaga di sana. Dan alhamdulillah, misalnya di cabang bulu tangkis ya, mereka udah di babak-babak awal ini sudah bisa menang dengan mudah. Kemudian juga ada beberapa atlet yang sudah memperoleh medali. Dan yang terkesan oleh kita sekarang ini adalah ada namanya atlet Eko Yuli Irawan. Ya. Lahir Itu lifter. Tahun 32 tahun yang lalu, dan dia merupakan seorang lifter. Ya. Lifter ini maka angkat besi ataupun angkat berat ya. Kita mungkin di sini kelihatannya angkat berat nih, karena weight lifter itu angkat berat. Oke. Eko Yuli Irawan ini sudah atlet kita yang malah melintang di Eropa sana ya. Pernah di kejuaraan junior di Praha tahun 2007, Eko meraih medali emas. Kemudian 2008 ikut Olimpiade di Beijing, Eko meraih perunggu. Kemudian tahun 2012 di Olimpiade London, untuk kedua kalinya berturut menjadi penyumbang medali pertama di Indonesia dengan medali perunggu juga di kelas 62 kg. Nah, yang terakhir di Olimpiade Tokyo ini, Eko Yuli Irawan ini menyumbang medali perunggu. Tapi ada yang menarik. Medali perak. Medali perak ya. Medali perak. Nah, ini seorang atlet yang membanggakan Indonesia di forum internasional, dan ada yang mungkin perlu banyak kita petik teladan dari seorang atlet yang masih muda ini. Kita coba lihat ya tayangan pernyataan yang disampaikan oleh Eko Yuli Irawan ini. Coba kita lihat sebentar. Halo masyarakat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini. Mohon maaf saya gagal meraih medali emas, dan ini rezeki yang terbaik buat saya. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Terima kasih. Oke, setelah kita menyaksikan pernyataan dari Eko Yuli Irawan ini, kira-kira nih, Bung Kica, apa yang terbesit di otak, di benaknya Bung Kica ini mengenai keadaan di Republik kita ini yang hari-hari ini penuh gonjang-ganjing seperti ini? Ya, ini agak tertegun Bang Kica mendengar pernyataan dari Yuli ini ya, dari Eko Yuli ini soal permintaan maaf karena tidak bisa memberikan yang terbaik, medali emas. Kedua, soal terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah mendoakan. Luar biasa, ini benar-benar suatu sportsmanship atau sportivitas yang maha tinggi ya, etik yang tertinggi dari seorang olahragawan, yang meskipun beliau bukan seorang pejabat publik, tetapi beliau sadar barangkali keberangkatan beliau ke Tokyo tersebut didanai oleh dana publik, dan beliau meskipun secara prestasi sudah luar biasa, tetap
karena keluhuran jiwa, kematangan personality, dan kerendahan hati tetap minta maaf dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Barangkali ini satu jeweran teladan ya. Satu jeweran ya bagi kita semua ya, utamanya pejabat publik ya barangkali ya. Pejabat publik baik di eksekutif maupun legislatif yang nyata-nyata menggunakan uang publik untuk kehidupan, kenyamanan kehidupan mereka, tetapi amat jarang kita dengar sepotong kata maaf dari mereka. Amat sangat jarang. Apalagi rasa terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendudukannya, ya kan? Memungkinkan bagi mereka untuk merubah penghidupan yang lebih layak dari sebelumnya. Barangkali ya mungkin kita berdoa mudah-mudahan jeweran dari Eko Yuli Irawan ini bisa menyentuh perasaan terdalam dari pejabat publik kita bahwa Eko saja yang dibiayai oleh dana publik hanya sekedar untuk bertanding dan sudah merebut apa yang namanya medali perak di Olimpiade, dan itu prestasi yang luar biasa, masih mampu mengucapkan kata maaf, permintaan maaf, dan terima kasih. Apalagi konon yang pejabat publik yang hari-hari 24 jam, sehari 360 hari, setahun sampai 5 tahun mendapatkan kehidupan dari dana publik. Mudah-mudahan Eko ini akan menjadi sentilan yang membukakan mata dari pejabat publik kita. Gimana, Bung Jela? Ya, setuju lah. Jadi jelas-jelas itu Eko menyampaikan cuma 2 hal. Pertama, terima kasih atas dukungan seluruh rakyat. Yang kedua, mohon maaf karena tidak bisa meraih emas. Padahal yang dia raih itu adalah medali medali perak ya. Dan itu udah kelasnya dunia. Dunia, ya. Jadi tidak semua orang juga bisa ikut berlomba di situ. Dan Eko sudah mencatatkan nama Indonesia di boarding atau di board perolehan medali. Masih banyak lagi negara-negara di dunia yang belum terdaftar namanya. Walaupun mereka mengirim atlet, tapi belum ada namanya di situ, di daftar perolehan medali. Negara kita sudah tercantum sebagai perolehan medali. Belum lagi kita lihat nanti atlet-atlet bulu tangkis, cabang panahan dan sebagainya yang selalu mendapatkan medali di Olimpiade. Jadi mungkin itu pelajaran yang kita ambil. Kemudian tadi Bang Dida sudah membawa ke sektor pejabat publik ya. Kemarin kan sudah ada Bang, itu permintaan dari Luhut Panjaitan itu karena nggak mampu mengendalikan COVID kan ya udah ada kok. Abang salah juga. Udah minta maaf kok dia. Nggak tahu yang lain-lain ada minta maaf juga, nggak tahu lah. Ya, tapi yang jelas kita melihat pejabat publik kita selama ini banyak sekali membuat suatu kegampang, kemudahan-kemudahan, semua hal sepele ya. Dianggap tidak ada apa-apa, tapi begitu besar, nggak ada tuh kata maaf, nggak ada. Gimana pandangan Abang? Ya begini, ini contoh kecil aja ya. Sebenarnya bukan contoh kecil, contoh besar. Kita hampir 2 tahun ya, bangsa ini menghadapi pandemi, tak hanya krisis kesehatan, tetapi juga mulai merangkak atau merambah ke krisis ekonomi, lalu mulai juga ke krisis sosial. Kita tahu di awal-awal dulu kita sempat podcast berapa banyak terjadi perceraian selama masa pandemi, dan itu akan terus meningkat karena eskalasi keributan pasti juga akan meningkat. Sekarang berapa banyak dari masyarakat yang sudah tidak lagi punya daya tahan, yang sudah tidak bekerja, yang savingnya habis segala macam. Dan kita tidak mendengar sepotong kata maaf, katakanlah kita fokus ke Senayan sana, atau kata-kata yang meneduhkan, yang berempati terhadap penderitaan masyarakat. Padahal jelas-jelas mereka itu namanya wakil rakyat, wakil dari kita semua. Gitu ya. Bagi saya ingat, analoginya mungkin mereka menganggap seperti apa yang Bang Kica lakukan kepada cucu-cucu Bang Kica barangkali.
Cucu Bang Kica diajak ke Taman Impian Jaya Ancol, ke dunia fantasi, Dufan, dibayarin tiket, masuk ke dalam, dan di dalam mereka berjalan, bergembira, ketawa sekehendak hatinya. Itu cucu Bang Kica. Kan di Senayan sana orang kita pilih bukan seperti itu ya. Kita tunjuk, kita pilih mereka masuk ke dalam satu taman bermain yang namanya parlemen, dan kita berharap di taman bermain tersebut mereka benar-benar memikirkan nasib kita, problematika kita, memberikan solusi, memikirkan kesejahteraan kita, utamanya misalnya dalam politik anggaran, bagaimana memenangkan banyak pihak di politik anggaran tersebut, yang ujungnya adalah terwujudnya distribusi keadilan sosial. Tapi kita tidak melihat itu. Tetapi kita berharap dengan contoh teladan dari teman kita, adik kita, kebanggaan kita, Eko Yuli Irawan ini, mudah-mudahan para wakil-wakil kita, para eksekutif dari daerah sampai pusat yang kita pilih, terbuka mata hatinya bahwa orang yang hanya menikmati dana publik sekedar berlomba di Tokyo mampu menghidupkan nuraninya untuk minta maaf karena tidak perform, tidak bisa memberikan yang terbaik, dan berterima kasih karena telah mendoakannya. Apalagi kami, kata si eksekutif dan legislatif ini, yang hari-hari 7 hari seminggu, 360 hari, sampai 5 tahun, terjamin penghidupan kami, hidup dengan layak di Republik ini. Mudah-mudahan terbuka hati mereka dengan pelajaran berharga dari Eko Yuli Irawan ini. Begitu, Bung Jela. Kecap. Jadi setuju lah. Kalau mudah-mudahan semua, kita lihat dulu ke pejabat publik kita ya, bisa mengambil tauladan yang luar biasa supaya kita sebagai rakyat ini juga adem melihat mereka gitu kan Ya. Jadi tidak sia-sia kita bayarkan tiket untuk masuk ke dunia fantasi. Betul. Itu gitu kan, kecuali mereka mau kita perlakukan seperti anak dan cucu kita gitu ya. Tapi jangan asik dengan fantasi sendiri-sendiri kan gitu Ya. Fantasi masing-masing, pikirkanlah fantasi bersama-sama gitu kan. Betul. Oke, Eko Yuli Irawan sebagai background aja mungkin sobat cerita. Eko ini adalah anak seorang penarik becak di Metro Lampung ya. Kemudian ibunya juga hanya dagang kecil ya. Karena dia tertarik melihat orang ada latihan angkat barbel atau angkat berat atau lifter, dia ikut di situ, diajak bergabung, dan ternyata telah membuahkan hasil dan sempat dikirim ke beberapa kejuaraan dunia. Mudah-mudahan makin banyak lagi atlet-atlet kita yang seperti Amin. ini ya, yang bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Amin. Saya kira itu mungkin kita ringkas kita, Siap. sehingga kita melihat fenomena yang terjadi pada hari ini mengenai Olimpiade Tokyo. Mungkin ada lagi nanti teladan-teladan lain yang bisa kita petik di situ. Demikian sobat kita jelata, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia.